silakan. Selamat pagi Ibu Dr. Tati Kurniati. Kami dari mahasiswa Universitas Surabaya ingin mewawancarai Anda sebagai tokoh masyarakat di Surabaya yang berupaya dalam kasus pandemi ini. Pertanyaan-pertanyaan akan berupa pendapat dan pelaksanaan yang berhubungan dengan pencegahan penyebaran virus corona. Langsung saja ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, protokol apa saja yang sekiranya sudah diterapkan di Surabaya? Untuk new normal ya, pada pandemi COVID-19 itu dimulai 9 Juni tahun 2020 dengan protokol kesehatan tuh 3M. Artinya satu, memakai masker ya. Artinya menutupi hidung, mulut, dan dagu. Kedua, menjaga jarak antara 1 sampai 2 meter. Ketiga, mencuci tangan, memakai sabun dan air. Anjuran Ibu Risma, Wali Kota Surabaya, kami bersama-sama hendaknya mematuhi protokol kesehatan ini agar dapat menekan penyebaran COVID-19. Oke, terima kasih Bu. Lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Ibu, apakah penerapan protokol sudah sesuai dengan yang diharapkan? Ya, tetapi masih ada beberapa orang atau masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan, seperti masker. Masih banyak yang lupa memakai, alasannya lupa maupun habis merokok atau mengantuk, menjaga jarak, biasanya hal tertentu seperti antri bis atau di kereta api stasiun, sehingga itu berdesakan ya. Kemudian mencuci tangan, biasanya tidak memakai sabun, hanya air saja. Sehingga pada tanggal 7 September tahun 2020, Gubernur mengeluarkan peraturan nomor 53 tahun 2020, sanksi denda Rp250.000 sebagai senjata terakhir agar warga atau masyarakat Surabaya pada khususnya sadar pentingnya memahami protokol kesehatan. Oke, baik Bu. Selanjutnya, menurut pendapat Anda, pendapat Ibu, berapa lama protokol ini akan terus berlangsung? Atau bisa dikatakan, kapan penyebaran virus corona ini akan berakhir? Protokol kesehatan ini terus diberlakukan karena jumlah penambahan penderita COVID-19 masih tinggi ya saat ini. Sehingga munculnya klaster-klaster baru seperti dalam kantor atau sekolah-sekolah yang offline ya, termasuk klaster keluarga. Hal ini bertujuan untuk menekan penyebaran COVID-19. Kita berharap secepatnya ditemukan vaksin COVID-19 agar dapat diberikan secara merata kepada masyarakat Indonesia, khususnya Surabaya, dan secara epidemiologi ada penurunan yang signifikan penderita COVID-19 sehingga posisi menjadi normal kembali seperti dulu. Ya Bu, ini pertanyaan selanjutnya ya Bu. Bagaimana pendapat Anda tentang upaya pencegahan penyebaran virus yang dilakukan oleh pemerintah? Dan apa itu pelaksanaannya itu sudah baik apa belum menurutnya Ibu sendiri? Pemerintah melalui gugus tugas sudah mengintervensi sejak awal. Jadi pemerintah sudah dari awal sudah menyiapkan, yaitu pada tanggal 20 Januari 2020 itu jalur internasional melakukan upaya preventif dengan penanganan ketat di jalur masuk di Indonesia dari negara lain meliputi bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat. Secara nasional, yaitu pada tanggal 16 Maret tahun 2020, sudah diberlakukan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Kemudian tanggal 9 Juni tahun 2020, khususnya di Surabaya, adanya new normal. Kemudian di bidang kesehatan pada khususnya,
disediakan rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19, di mana masyarakat juga dihimbau secara sadar untuk melakukan karantina mandiri di rumah untuk orang-orang yang tanpa gejala atau OTG. Ya Bu, pertanyaan selanjutnya yang terakhir, itu apakah masyarakat harus khawatir terhadap penyakit COVID-19 ini, Bu? Tidak ya, tetapi kita harus mematuhi protokol kesehatan. Penyakit COVID-19 ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ya, yang sampai saat ini belum ada vaksinnya. Penyakit COVID-19 ini termasuk self-limited disease. Artinya dapat sembuh sendiri dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita atau imunitas kita. Tetapi juga tergantung dari virulensi atau jumlah atau banyaknya virus, usia lebih tua lebih rentan terhadap muda. Juga komorbid, artinya penyakit penyerta seperti kencing manis, radang paru-paru, atau pneumonia dengan hipertensi. Semoga wawancara ini boleh bermanfaat ya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Sebelum ditutup nih Bu, Ibu punya nggak kata-kata motivasi atau pesan-pesan orang untuk yang nonton-nonton nanti ini? Motivasinya adalah kita harus menjaga tubuh kita dengan baik untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain, yaitu dengan 3M. Ya, dengan menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, dan dengan mencuci tangan. Itu akan membantu pemerintah secara tidak langsung maupun untuk kita semua. Baik Bu, terima kasih telah meluangkan waktu untuk membalas pertanyaan dari kami. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan. Semoga pandemi akan segera berakhir dan masyarakat dapat melakukan aktivitas dengan normal kembali. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang.